Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Hafiz Amarendra Wijaya, dan pada kesempatan kali ini saya membawa materi yaitu IP address dan subnetting. Oke. Nah, jadi apa sih IP address itu? Nah, IP address adalah suatu pengalamatan atau identitas yang dimiliki suatu jaringan yang terhubung dengan internet untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi IP address itu bisa diibaratkan sebagai alamat rumah atau alamat pos gitu, yang dimana berfungsi sebagai tujuan atau asal dari suatu pesan atau apapun itu yang dikirimkan ke IP address lain, dan itu akan masuk ke perangkatnya. Nah, tadi kita bahas juga ada subnetting di sini. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala luas yang tidak dibatasi oleh kelas IP. Lalu di sini ada IP address dan IP address classful dan classless. Nah, IP address classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. IP address classless adalah sistem yang tidak lagi terkait pada IP kelas tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix, seperti contohnya /27 atau /20. Oke. Kelas IP bisa dibedakan melihat bagian oktet pertamanya. Oktet pertama tuh apa sih? Nah, jadi oktet pertama itu seperti contohnya ini, ada IP dengan 192.168.25.10. Nah, oktet pertamanya itu ada di 129 ini. Jadi IP address memiliki sebuah subnet mask, yaitu untuk range-nya oktet pertama, subnet masknya 255.0.0.0. Untuk kelas B 128 sampai 191 ini subnet masknya 255.255.0.0. Lalu untuk kelas C subnet masknya ada di 255.255.255.0. Nah, untuk yang kelas D dan E ini mereka tidak memiliki subnet mask. Nah, angka 255 pada subnet mask menunjukkan net ID yang bisa digunakan pada setiap kelas, dan angka 0 merupakan host ID yang bisa digunakan pada setiap kelasnya. Seperti contohnya di sini 192.168.25.10. 192.168.125 menunjukkan net ID dan 10 menunjukkan host ID. Oktet pertamanya 192 yang berarti di sini adalah kelas C. Nah, jadi IP address memiliki 4 oktet yang ditandai dengan menggunakan titik tiap oktetnya. Dan semuanya berjumlah 32. Jadi ada 8 pada setiap oktetnya. Seperti di sini contohnya nih, 1 titik. Nah, ini semua sama. Jumlahnya ada 8 pada setiap oktetnya. Setiap angkanya memiliki jumlah desimal dari 0 sampai 255. Cara menghitungnya adalah 129.168.25.10/26. Nah, /26 ini menunjukkan jumlah angka 1, yang dimana kalau ada 32 jumlah bitnya, maka berarti di sini hanya tersisa 26 angka 1 dan sisanya adalah angka 0. 255.255.255.192. Kenapa begini? Karena cara menghitungnya adalah tiap angka pada oktetnya menunjukkan 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5,
2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 0. 2 pangkat 0 maksud saya. Nah, 192 didapat dari penjumlahan 27 tambah 26, yaitu 128 tambah 64 sama dengan 192, yang dimana ini hasil dari dua angka ini, 2 bit ini. Nah, jadi subnetting itu ada dua teknik, yang dimana ada VLSM dan CIDR. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting yang memungkinkan satu jaringan dibagi menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan jumlah perangkat atau host pada masing-masing subnet. Berbeda dengan subnetting biasa yang menggunakan ukuran subnet yang sama, VLSM memberikan fleksibilitas dalam menentukan jumlah IP untuk setiap subnet. Untuk CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode pengalamatan dan routing yang menggunakan prefix, misalnya /26 atau /24, atau seperti yang ada di sini tadi, /27 atau /20. Nah, untuk menggabungkan beberapa jaringan menjadi satu rute, tujuannya adalah mengurangi ukuran tabel routing dan meningkatkan efisiensi pengalamatan IP. Oke, jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.